ada hal lain yang sebenarnya dimiliki oleh Tanjung Pinang tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain gitu aku Apa melihatnya. tuh? Yaitu potensi budaya dan juga sastranya. Oke. Nah, kemudian aku juga ngelihat potensi budaya dan sastra yang ada di sini itu belum belum cukup dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik gitu. Selamat datang kembali di podcast Kawan Celoteh produksi RRI Tanjung Pinang. Hari ini bersama dengan aku Angel Merculandari yang pastinya hari ini akan ngobrolin sesuatu yang menarik. Ini juga terkait dengan Tanjung Pinang karena kita hari ini akan membahas dan juga melirik potensi wisata yang ada di Kepulauan Riau. Tapi hari ini nggak sendiri karena namanya Kawan Celoteh, jadi ada teman celotehnya juga. Oke, halo Bang Joko dan juga Dewi. Halo. Waduh, ngebas banget ya ini suara ya. Oke, ini ada Bang Joko, terus juga ada Dewi. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya. Kalau Bang Joko ini yang aku tahu, kita pura-pura nggak kenal aja dulu kali ya. Ya, Bang Joko ini adalah salah satu orang kantor bahasa ya, dan juga Bang Joko ini ada komunitas yang juga bisa dibilang mengamati tentang budaya Kota Tanjung Pinang ya terutama ya. Nah, kalau buat Dewi ini adalah Miss Tourism and Culture, anak culture. Oke, mungkin kita boleh kenalan lebih dalam kali ya. Kalau dari Bang Joko dulu kali ya. Bang Joko ini kan selain kerja di kantor bahasa, berarti kamu juga punya komunitas tadi tuh namanya apa? Kala Melayu. Kala Melayu ya. Itu apa itu? Komunitas apa kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau komunitas Kala Melayu itu sebenarnya lebih ke komunitas yang memperhatikan manuskrip-manuskrip Melayu karena di sini kan di Tanjung Pinang khususnya itu kan punya potensi berupa manuskrip gitu kan, karya-karya dari warisan nenek moyang pada zaman dahulu gitu. Tetapi selain juga kami berfokus dalam pelestarian manuskrip, tetapi kami juga ada beberapa kegiatan yang kami memanfaatkan manuskrip itu sebagai sarana untuk kita jelajah jalan-jalan untuk mengenali budaya dan sejarah itu sendiri. Oh gitu. Tapi kamu asli Tanjung Pinang? Enggak, gue udah betul 5 tahun di Tanjung Pinang. Oh, tapi 5 tahun Iya. di Tanjung Pinang ya. Mau sampai kapan di Tanjung Pinang? Sampai menemukan dambaan hati mungkin. Emang cari orang Tanjung Pinang ya, ternyata bukan cuma budayanya Besti. Oke, kalau Dewi ini adalah Miss Tourism and Culture tahun berapa? Tahun 2023 Kak. Tahun 2023. Wah, itu berarti 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Itu lebih tepatnya waktu kamu kelas berapa? Dewi kemarin itu kelas 3. Kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA ya. Dewi asli Tanjung Pinang? Enggak, Dewi aslinya Sumatera, Palembang. Sumatera Palembang ya. Tadi mau bilang Sumatera aja soalnya Kak, kita juga Sumatera. Iya, Sumatera Selatan. Tapi emang gedenya di Tanjung Pinang. Dewi baru kesini tuh Dewi SMP. Oh, SMP. 7 tahun lalu. Oh gitu. Kamu kepilih jadi apa namanya Miss Tourism and Culture itu memang dari keinginan sendiri atau waktu itu diutus aja gitu dari sekolah? Sebenarnya Dewi kemarin ikut agensi Kak. Jadi dari agensi itu menawarkan gitu. Nah, Oke. kebetulan Dewi juga ngerasa Dewi mau nih memperkenalkan, mempresentasikan tentang pariwisata yang ada di Tanjung Pinang, terkhususnya tempat kita sendiri ya, yang sekarang Dewi diamin sekarang. Oh iya, tapi tantangan gak sih? Karena kan kamu baru di Tanjung Pinang tuh SMP ya. Ya. Terus waktu jadi Miss Tourism and Culture ya tuh waktu SMA. Berarti Ya. jaraknya berapa tahun tuh? Sekitar ya sekitar 6 tahun Kak. 4 5 tahun. Oh, 6 tahun lah ya. 6 tahun di Tanjung Pinang tapi udah banyak ngulik tentang Iya. Tanjung Pinang berarti ya. Oke. Ini berarti waktu kesini ke Tanjung Pinang itu sama orang tua Iya, sama orang tua adik. karena urusan apa kerja pindah gitu kenapa? Pindah karena mau merantau aja Kak. Oke. Ini kan dua-duanya nih sama-sama tahu nih ya soal pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Kita ngomonginnya sekarang lebih khususnya untuk Kota Tanjung Pinang ya. Kalau nyenggol-nyenggol yang lain boleh lah tipis-tipis. Tapi ini lebih ke Tanjung Pinang ya. Kalau kita ngomongin soal pariwisata di Kota Tanjung Pinang, apa sih yang ada di pikiran teman-teman ya? Boleh dijawab masing-masing. Apa yang akan terlintas nih kayak
Tanjung Pinang atau pariwisata di Tanjung Pinang tuh gini. Mungkin dalam satu kata, satu kalimat bebas. Boleh dari siapa dulu mungkin Bang Joko? Oke. Kalau menurut aku ya, mungkin aku flashback dulu ketika 5 tahun yang lalu aku baru ke Tanjung Pinang. Di dalam benakku Tanjung Pinang tuh kota yang unik sebenarnya karena aku tahu di sini kan juga jalur lintas perdagangan dari zaman dulu gitu, dan ini kan dekat dan berbatasan langsung nih sama negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura gitu. Nah, aku ngelihat sebenarnya banyak potensi yang harusnya bisa dikembangkan ya dari Tanjung Pinang ini gitu. Tetapi ketika 5 tahun yang lalu itu aku kesini pada masa pandemi juga, ternyata bisa dikatakan pariwisata lagi lesu nih, lagi redup gitu. Lalu aku melihat belakangan pasca pandemi memang pariwisata di Tanjung Pinang ini sudah makin hidup kembali gitu. Sebenarnya kalau dikatakan wisata yang unggulan di Tanjung Pinang ini apa sih gitu? Kalau dibilang sumber daya alamnya gitu, aku rasa kurang ya, karena dibanding dengan Bintan aja, yang sebelah kita kan ada Bintan nih, atau mungkin kalau kita cakup lebih luas lagi di Kepri ada Natuna, ada Anambas. Sebenarnya Tanjung Pinang ini masih kalah jauh untuk sumber daya alamnya gitu. Tetapi ada hal lain yang sebenarnya dimiliki oleh Tanjung Pinang tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain gitu aku melihatnya, yaitu potensi budaya dan juga sastranya. Nah, kemudian aku juga ngelihat potensi budaya dan sastra yang ada di sini itu belum cukup dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik gitu. Misalnya sebenarnya kalau kita bicara Jogja sama Bali gitu ya, mereka tuh udah ranah sasaran pariwisatanya tuh udah bukan pemandangan alam, kemudian bukan hanya terkait dengan objek pariwisata yang hanya berupa kebendaan atau tempat tertentu, tetapi mereka menawarkan sesuatu hal yang lain, yaitu adalah kehidupan masyarakat yang membaur dengan budaya itu sendiri, dan salah satunya mereka mengusung sastra. Kayak contohnya di Jogja sama di Bali itu ada sendera tari. Nah, sendera tari ini kan bagian dari alihwahana sastra sebenarnya. Dari karya sastra kemudian dialihwahanakan menjadi bentuk teater, dan ternyata teater ini sangat diminati oleh orang gitu kan. Orang ke situ bayar dengan harga yang tidak murah sebenarnya. Nah, kita di Tanjung Pinang tuh punya itu juga, punya potensi yang bisa dikembangkan seperti Jogja dan Bali. Misalnya di sini ada teater bangsawan, kemudian ada Makyong dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya pagelaran itu saat ini di Tanjung Pinang hanya diadakan secara seremonial saja, tidak secara reguler atau rutin seperti di Jogja dan Bali. Itu. Ini berarti kalau kita ngomongin soal pariwisata, udah berarti we include soal itu ya, soal budaya dan segala macamnya itu. Dan mungkin kalau dari Bang Joko lebih ke budayanya kali ya. Tapi kalau untuk kayak tempat-tempat wisata, kalau Kota Tanjung Pinang kayak menurut kamu ada nggak sih? Ada banget dong. Kita punya Pulau Penyengat, kita punya beberapa tempat lah yang memang itu ikonik gitu ya. Tidak ditemukan di daerah lain artinya. Misalnya Penyengat ini kan dia sudah ditetapkan juga menjadi cagar budaya nasional. Dia bukan hanya objek tetapi dia wilayah atau kawasan. Nah, di dalam Pulau Penyengat ini ada mulai dari masjid, ada bekas kerajaan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa dihidupkan nih. Jadi aku pengennya gini, orang ketika mau berkunjung ke Penyengat itu tidak hanya sekedar melihat-lihat, oh ada objek ini, ada objek itu gitu. Tetapi mereka juga ikut merasakan bagaimana sih kehidupan masyarakat di Pulau Penyengat itu gitu. Karena sebenarnya sekarang anak-anak muda sekarang ya, aku ngelihatnya juga orang itu mengeluarkan uang untuk berwisata gitu. Kita mau nih kita jauh ke suatu tempat jauh kita samperin dengan biaya yang cukup tinggi gitu. Tetapi sebenarnya tujuan utamanya tidak sekadar untuk melihat pemandangan itu atau mengunjungi tempatnya, tetapi mereka ingin merasakan experience-nya nih. Mereka ingin mengalami atau merasakan pengalaman yang memang ada di masyarakat itu. Misalnya ketika kita ke Penyengat kita pakai baju kurung gitu. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi. Teman-teman di Tanjung Pinang sekarang kalau mau ke Penyengat sudah banyak nih yang mulai pakai baju kurung gitu misalnya. Kemudian mungkin di Penyengat nanti kita bisa juga belajar mengolah kuliner, kemudian mungkin belajar membaca gurindam dan lain sebagainya. Nah, jadi
wisata itu akan hidup gitu. Dia tidak hanya dikunjungi tetapi dia juga memberikan pengalaman kepada orang yang datang. Eksplorasinya dapat ya berarti ya dari apa yang mungkin yang tadinya mungkin tidak hanya sekedar jalan-jalan niatnya, tapi akhirnya jadi memahami budaya yang ada, kehidupan masyarakatnya juga ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman dari hasil eksplorasi tadi. Iya benar. Oke, kalau dari Dewi nih Deo, kalau kamu nih kan Miss Tourism and Culture ya, itu kalau waktu terpilih itu apa yang menjadikan kamu tuh terpilih jadi Miss Tourism and Culture? Ada programnya kan pasti setiap duta itu kan? Ya ada Kak, setiap programnya. Kalau Miss Tourism and Culture ini berfokusnya pada pariwisata dan juga kebudayaan. Kalau Dewi kemarin ngambilnya itu Pulau Penyengat. Nah di Pulau Penyengat ini kayak ada itu terkenal dengan Masjid Sultan Riau, yang dimana Masjid Sultan Riau ini yang terbuat dari putih telur. Nah itu yang Dewi angkat. Terus juga kayak di balai adatnya itu terdapat sumur yang orang-orang di sana tuh percaya kalau itu tuh bisa mungkin menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Itu yang Dewi angkat kemarin, Pulau Penyengat. Terus juga dia tuh menariknya kayak yang enggak semua kendaraan tuh bisa lewat. Jadi dia ada kendaraannya sendiri yang sekarang tuh dikenal dengan gelis ya, kalau saya motor listrik yang dari pemerintah. Nah itu sekarang yang dipakai untuk kendaraan dari Pulau Penyengat ini untuk kita mungkin keliling ke sana kalau mau jalan-jalan gitu. Terus juga banyak tempat-tempat yang untuk kita ziarahi. Itu ramainya kayak kemarin Dewi datang itu pas mau Lebaran Idul Fitri. Nah itu rame Kak. Jadi setiap mau Idul Fitri banyak orang yang ziarah datang ke sana gitu. Bukan hanya mungkin orang Muslim saja, tapi kadang non Muslim juga datang ke sana untuk melihat budaya-budaya yang ada di sana gitu. Karena di sana banyak sejarahnya. Nah itu ya, kalau kita ngomongin soal Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang tuh sebenarnya kalau kita ngomongin kepulauan kita banyak sekali wisata bahari ya. Tapi Tanjung Pinang tuh menurut aku unik sendiri. Karena Tanjung Pinang tuh memang punya wisata-wisata yang menarik, wisata sejarah ya yang paling kita punya, yaitu kayak di Penyengat. Terus juga kamu kan tinggal di Kota Piring ya? Nah itu tuh banyak orang mungkin yang nggak tahu nih Tema Pro 2, Kota Piring tuh beneran ada ininya kan juga ya, tempatnya ya Bang Joko ya, ada tempatnya. Dan itu aku yang tinggal di daerah itu tuh nggak tahu, aku tahu dari Bang Joko loh, serius. Jadi itu yang sebenarnya sayang sekali ya, menurut aku jadi kayak underrated diketahui sama anak-anak Kota Tanjung Pinang sendiri. Gimana kita mau ngenalin itu ke wisata luar, ke wisatawan luar kalau dari kita sendiri tuh nggak tahu. Dan aku termasuk salah satunya waktu itu. Jadi sejarah di Kota Tanjung Pinang tuh banyak yang bisa diulik ya, teman-teman juga mungkin termasuk yang ngulik lah ya terkait dengan pariwisata di Kota Tanjung Pinang, entah itu di Penyengat, entah itu juga yang di daerah Sungai Carang, itu juga termasuk sebenarnya wisata yang bisa dikunjungi juga ya kan. Tapi kalau ngomongin soal underrated nih dari Dewi atau Bang Joko, kira-kira ada nggak sih wisata di Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang yang sebenarnya tuh bagus untuk diulik, baik itu dari segi budaya, sejarahnya, terus juga dari segi apalagi ya, pokoknya potensi. Nah, tapi tidak banyak orang tahu gitu. Menurut aku pasti ada. Dan mungkin punya jawaban masing-masing nih. So, gimana nih dari Bang Joko? Oke lah, mungkin kita bicara selain Penyengat, karena kalau Penyengat memang dia semua mata itu udah tertuju ke Penyengat gitu ya. Jadi banyak juga perhatian dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta baik dalam negeri maupun luar negeri itu udah memperhatikan Penyengat. Tetapi di Pinang ini nggak cuma punya Penyengat sebenarnya, kita ada beberapa titik yang bisa dikembangkan jadi potensi pariwisata. Salah satunya adalah Pulau Basing kalau menurut aku. Pulau Basing, pernah dengar nggak? Pulau Basing. Pulau Basing tuh dia sebenarnya pulau kecil gitu. Kita kalau mau ke sana kita lewatnya Dompak dari Setumu atau dari Tanjung Siambang ya. Oh serius aku? Nggak tahu. Jadi serius. kita bisa ke sana itu naik pompong. Cuma 5-10 menit lah. Sama kayak ke Penyengat berarti naik pompong juga ya? Bahkan lebih dekat. Kalau kita nyebrang kita lebih dekat ke Pulau Basing itu. Maksudnya tuh udah banyak orang yang tahu belum sih Pulau Basing? Mungkin kalau orang-orang yang asli Tanjung Pinang atau orang-orang tua itu udah pasti tahu ya gitu, karena memang banyak mitosnya juga di Pulau Basing. Kalau mitosnya kan di sana itu jadi ada bekas bangunan gitu. Sekarang strukturnya itu tersisa struktur bangunannya aja, yaitu batu bata merah.
yang tersusun. Nah, mereka orang-orang menganggapnya itu dulu adalah penjara di zaman Belanda, gitu. Nah, tetapi waktu itu aku sama teman-teman komunitasku ke sana sekitar beberapa bulan yang lalu. Kami coba eksplorasi tuh di sana ada apa aja sih gitu, dan kami pengen tahu sebenarnya cerita sejarahnya yang asli gimana sih, apakah benar ini dulunya bekas penjara pada masa Belanda gitu. Ternyata bukan. Oh, bukan. Iya, bukan. Karena tidak ada satupun catatan baik dari Belanda maupun catatan arsip kerajaan yang menjelaskan bahwa itu dulunya adalah bekas penjara gitu. Jadi sebenarnya Pulau Basing ini dulunya dia menjadi tempat persinggahan untuk keluarga istana atau keluarga kerajaan. Bisa juga disebut pesanggerahan. Yang namanya pesanggerahan ini kan berarti dia biasanya dikunjungi oleh anggota kerajaan, oleh keluarga istana itu ketika mereka mungkin ingin berlibur, ingin refreshing ketika itu. Pelarian. Iya, benar. Iya. Jadi mereka emang pengen menenangkan diri gitu. Itulah di Pulau Basing itu. Atau mungkin juga ketika mereka mau berlayar nih dari Penyengat mau ke Daik Lingga gitu. Ketika ada cuaca ribut, ketika cuaca memang tidak mendukung untuk mereka melanjutkan perjalanan, mereka singgah di situ. Singgah di itu tuh maksudnya ada masyarakat di Pulau Basing itu. Oh iya, jadi, ada masyarakat yang tinggal di situ? Enggak ada. Jadi Pulau Basing itu memang pulau kecil. Kalau dilihat dari struktur bangunan yang tersisa sekarang ya, itu dulunya ada dua lantai gitu. Dan di situ fasilitasnya cukup lengkap. Ada sumber mata air karena masih ada sumur sampai sekarang. Kemudian ada semacam perapian di situ. Kemudian ada bekas selokan atau aliran airnya itu. Jadi cukup lengkap, dan pada masa abad 19 aku rasa itu salah satu pulau yang memiliki fasilitas paling baik karena memang itu kan dari istana ya, karena memang yang biasanya mengunjungi orang-orang istana kerajaan. Oh iya, dan sekarang tuh udah bisa diakses umum sebenarnya. Sebenarnya bisa, tetapi banyak orang yang nggak tahu kalau mau ke sana kita lewat mana nih gitu. Aku waktu mau ke sana pun aku coba pertama aku lihat di maps nih, ini deket nih sama Dompa gitu kan. Maps tapi nyesatin, Bray. Iya sih, kadang nyesatin. Nah terus aku coba tanya ke masyarakat di sana dan mereka ngarahin, oh ini bisa nih dengan cara sewa pompong gitu. Jadi kalau kita mau ke sana kita lewatnya bisa ke ini belakang kantor Satpol PP Provinsi di Dompa. Itu kan ada jalan kecil, kita bisa masuk situ. Sebenarnya ada pelantarnya yang sudah dibangun, tetapi sekarang kondisinya sudah rusak. Karena Pelabuhan Dompa itu ya, Kak? Iya, kayak sekarang udah dirombak sih karena kemarin kena angin puting beliung jadi dia rusak. Sempat rusak ya berarti ya. Berarti untuk mau ke sana tuh sebenarnya bisa diakses umum. Ini berarti kita nih kurang eksplorasi berarti ya. Tapi kalau untuk keunikan sendiri dari Pulau Basing apa gitu? Apa keunikan yang kan tadi ini kan underrated ya, selain karena mungkin sejarahnya, ada nggak keunikan lain yang mungkin Bang Joko temuin di Pulau Basing itu? Tenang banget sih pulaunya. Tenang ya. Iya, banyak pohon kelapa, seru sih mau healing, pelarian. Tapi lucu banget ya, kayak galau nih Pulau Basing lah, jarang pula ya. Anak-anak sekarang tuh kalau misalnya kalau galau ya udah jalan-jalan ke Dompa, tepi laut udah hilang gitu ya. Paling kan ke Setubu ya kan, kalau iya pun ke Trikora pun terlalu jauh, dan Bintan kan itu. Tapi kalau misalnya kepikiran ke Pulau Basing menarik juga, bisa dijadikan referensi. Oke Dew, kalau dari kamu underrated tapi oke untuk dikunjungi di mana? Kalau Dewi sih mungkin Setumu ya Kak, karena orang banyak taunya itu mungkin ke Lagoy atau ke Bintan, Pantai Trikora. Padahal di Tanjung Pinang sendiri itu juga ada pantainya, Pantai Setumu di Pulau Dompa. Di Pulau Dompa itu ada beberapa pantai, kayak Pantai Setumu tuh nggak cuma satu, mungkin ada beberapa yang di sana itu juga dia menyediakan seafood-seafoodnya. Nah di seafood itu banyak makanan-makanannya yang enak juga, yang nggak kalah enak sama di Pantai Trikora gitu. Kalau Dewi Pantai Setumu. Pantai Setumu ya. Jadi memang kalau untuk wisata alamnya memang karena kita juga kepulauan kan, yang juga pantainya itu cantik. Aku tuh senang dengan tinggal di Kepulauan Riau karena memang pantai kita tuh terbilang cakep. Soalnya aku pernah ke daerah luar kota Tanjung Pinang, aku agak kaget ya jujur karena kok warna pasirnya kayak gini gitu. Kita termasuk bersih pantainya. Karena di luar juga banyak mungkin entah itu banyak yang tidak melestarikan juga ya, jadi oke lah untuk Tanjung Pinang, dan kita punya Setumu. Sayangnya banyak orang mungkin tidak tahu Setumu itu ada
berapa ya? Iya, banyak ada ya? beberapa Kak. Iya, Stumu beberapa titik. Ada beberapa titik ya, sama kayak Pantai Trikora Iya, 1, Trikora yang 1, Trikora empat 2 gitu. Aku nggak tahu juga itu. Pokoknya dibilang Stumu lah tuh aku bilang. Ya, Kenapa kamu milihnya Stumu akhirnya? karena kalau potensi untuk di Bintan kan udah ada Trikora. Di Lagoy juga ada pantainya sendiri, Pantai Lagoy. Nah, kalau di Tanjung Pinang itu mungkin ada tepi laut. Cuma kan tepi Bukan laut itu pantai, ya. kayak bukan pantai kan, karena sekarang apalagi udah jadi tempat orang-orang mungkin tuh refreshingnya di sana, jadi kurang bisa dibilang untuk pantai. Jadi dia ambilnya Stumu, karena Stumu itu banyak orang-orang tahu, tapi mungkin dia nggak mau datang ke sana, mungkin mikirnya terlalu deket nih, ngambil yang jauh. Padahal di Stumu sendiri itu juga tempatnya tuh bagus, kayak mungkin spot-spot fotonya untuk batu-batunya mungkin sama-sama aja, sama kayak di Trikora, di Lagoy gitu. Gak jauh beda lah ya sebenarnya benar. ya. Cuman mungkin orang aja banyak yang udah apa namanya mindsetnya pokoknya Trikora lebih Trikora, bagus. ya. Gitu. Padahal Stumu juga nggak ada kalahnya gitu ya. Ya. Ini kalau tadi kita udah ngomongin soal underrated. Kalau untuk tempat wisata yang sebenarnya dia sudah cukup terkenal, tapi menurut teman-teman tuh mereka tuh punya apa ya, punya hak gitu untuk naik kelas gitu. Sebenarnya sayang sekali, cuman gitu-gitu aja. Jadi dibiarkan mungkin, jadi tidak berkembang, tidak naik kelas. Padahal itu punya potensi yang bagus, terutama untuk wisatawan-wisatawan di luar. Kira-kira di mana? Kalau dari Dewi mungkin? Kalau menurut Dewi mungkin di Dompaknya ya Kak, kan Dompak itu luas, dia itu kepulauan sendiri. Cuman kayak nggak banyak orang tahu. Mungkin di sana hanya tempat-tempat dinas, kayak ada kantor wali kota, kantor DPR. Namun di situ tuh orang nggak banyak tahu kalau di Dompak ini tuh tempatnya bagus. Kayak pohon-pohonnya yang masih asri. Terus juga kemarin sempat ada kayak bazar juga di tengah-tengah itu. Namun sekarang tuh udah kurang, mungkin orang banyak larinya ke tepi laut. Padahal di Dompak sendiri itu kalau dikembangkan mungkin bisa jadi lebih bagus lagi dan mungkin lebih ramai gitu. Karena kalau malam kan kadang sepi kan Kak di sana. Mungkin kalau dengan ada bazar lagi kayak kemarin UMKM masuk, mungkin bisa lebih maju di Dompak. Jadi lari ke pengembangan UMKM juga ya. Benar. Jadi kan menambah pendapatan juga tuh Kak, kalau misalnya Dompak bisa dikembangkan lagi. Iya, aku sayangin Dompak itu sih. Contohnya kayak fasilitas jalan tuh masih banyak yang gelap ya. Iya benar. Sayang sekali kalau misalnya mungkin tidak dikembangkan karena Dompak memang termasuk salah satu yang sebenarnya termasuk tenang. Ya. Tenang, terus juga ya kayak tadi di Dompak ternyata bisa ke pulau apa tadi? Pulau Basing. Bisa ke Pulau Basing. Terus juga di Dompak ada Pantai Stumu. Jadi kan aksesnya itu loh, akses untuk menuju ke sana itu yang mungkin membuat orang tuh jadi males ya karena itu tadi ya. Karena infrastrukturnya juga mungkin belum terlalu memadai, orang jadi kayak mikir ya mending ke Trikora padahal sama aja Iya, sebenarnya padahal gelap sama juga. aja. Oke. Ini kalau dari Bang Joko gimana? Kira-kira ada nggak tempat wisata atau mungkin pariwisata ya yang udah mencakup dengan budaya, sejarah dan segala macamnya yang dia tuh sebenarnya udah ini harusnya naik kelas ini. Dan udah dikenal sama orang umum. Udah dikenal gitu sama kan. orang umum, tapi sayangnya mungkin karena tidak dikembangkan, jadi potensinya stuck gitu. Padahal harusnya dia udah naik kelas bisa gitu, kayak sekelas ya budaya-budaya atau wisata-wisata yang ada di kota-kota gede gitu. Menurut aku Jalan Merdeka, Kota Lama Tanjung Pinang. Jalan Merdeka, iya sih. Karena sebenarnya bukan hanya terbatas ke Jalan Merdeka ya, tapi satu komplek kawasan di Kota Lama Tanjung Pinang itu kan ada pecinan juga di situ kan. Iya. Karena menurutku itu unik ya gitu. Kalau kita ngeliat di Melaka, itu mirip banget loh sama Kota Lama Tanjung Pinang sebenarnya. Kemudian juga kalau kita ke Singapura ke Kampung Gelam gitu, sebenarnya mereka juga yang mereka jual atau mereka suguhkan ke wisatawan itu adalah komplek-komplek pertokoan yang masih dipelihara sampai sekarang. Kemudian kita bisa lihat kanan kirinya ada mural, kemudian ada kedai-kedai kopi. Nah itu sebenarnya di sekitaran Jalan Merdeka dan Kota Lama Tanjung Pinang itu sangat potensial untuk naik kelas. Nah gimana cara naik kelasnya? Menurut aku yang pertama masalah parkir ya sebenarnya sekarang. Kalau kita mau jalan-jalan ke situ pasti mobil kanan kiri, motor kanan kiri itu penuh dan kadang sesak ya. kurang diatur mungkin atau aku bayangin juga kalau mau diatur mau dikemanain juga sih. Tapi ini PR kita bersama ya, nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat setempat, juga pelaku-pelaku usahanya juga. Bagaimana memikirkan mendingan ini dijadikan untuk kita jalan kaki aja deh, area jalan kaki. Karena kayak di Malioboro Jogja kan juga
Bener, semuanya bener. jalan kaki gitu. Iya. Jadi orang juga bisa lebih leluasa lihat kanan kiri, kemudian mau belanja pun juga lebih nyaman gitu. Dan itu sangat potensial untuk dikembangkan. Iya, Jalan Merdeka itu ya. Tapi emang iya sih, aku menyayangkan ada temen aku. Sebenarnya kita sama-sama anak Tanjung Pinang ya. Iya. Tapi karena mungkin kita itu sudah pernah merantau, let's say ke Jogja waktu itu. Jadi waktu pulang dari Jogja, dia mungkin udah lama stay di Jogja, baru pulang ke Tanjung Pinang 4 tahun. Terus dia lihat, kalau kita kan lewat Batam terus ke pelabuhan pasti ketemu Jalan Merdeka dong Iya, ya. benar. Aku menyayangkan kata-kata yang keluar adalah ikut-ikut Jogja ya gitu. Padahal itu adalah upaya sebenarnya menurut aku dari pemerintah juga untuk Sebenarnya nggak menjadikan ikut-ikut Jogja sih, Iya, karena tapi kan dia itu- kan bekas kota lama juga, bekas kota lama Bener. pernah ada peran Belanda juga di area situ, makanya memang bentuknya ya memang khas unik gitu, ada pecinannya, Bener. ada bangunan kolonial Belandanya juga. itu tuh, tapi yang aku sayangkan kayak kita sendiri sebagai anak kota Tanjung Pinang kenapa bisa punya mindset kayak gitu kan. Gimana caranya biar mindset kayak gitu diubah, karena menurut aku yang membuat kita nggak grow up ya mindset kita sendiri. Sebenarnya kayak mau nuntut pemerintah pun kalau misalnya dari anak-anak muda, dari kita sendiri itu juga nggak mendukung, ya juga sama aja gitu. Tapi memang benar sih, Jalan Merdeka itu sebenarnya punya potensi yang lebih gede Benar. buat naik kelas ya. Bahkan mungkin kalau naik kelas brand-brand besar bisa masuk ke kita, Benar. brand-brand dari Eropa, mungkin dari Iya. Jepang itu bisa masuk ke kita loh. Terbukti banget loh karena priwet di kota di apa namanya kota lama Jalan ya. Merdeka. Itu bagus banget Iya. loh. Lihat hasil-hasil fotonya tuh real karena vintage mungkin juga iya. Terus juga vibes-nya tuh memang beneran seperti ya memang kota lama Iya. gitu. Memang kesan kota lamanya nggak berubah, tapi memang untuk fasilitasnya ya ada lah mungkin sedikit dirombak ya, Iya. jadi kayak sekarang. Aku sih senang ya ketika tahu sekarang Tanjung Pinang di Jalan Merdeka khususnya tuh kayak gitu. Tapi untuk untuk kedepannya mungkin bisa lebih dikembangkan Benar. lagi ya untuk di Jalan Merdeka ya berarti. Selain itu ada lagi nggak mungkin kayak tempat-tempat lain yang sebenarnya tuh punya potensi besar tapi tidak dikembangkan gitu. Pasti banyak ya sebenarnya, karena Iya. banyak titik tuh kalau memang mau dimanfaatin bisa. Dan aku sukanya sekarang udah banyak anak muda yang aware loh sebenarnya untuk bidang pariwisata. Oh, iya. Kayak misalnya sekarang udah bermunculan nih komunitas-komunitas Oh, iya, yang mereka betul. memanfaatkan beberapa titik atau objek itu untuk aktivitas berwisata gitu. Misalnya aku punya sahabat juga namanya Asti, dia punya Iya. komunitasnya namanya Bintan Bertutur. Nah, dia memanfaatkan area Kota Lama Tanjung Pinang itu untuk aktivitas ini walk, Tour gitu ya? iya, tour dengan jalan kaki gitu. Jalan kaki ya, iya benar-benar. Tapi dia ada yang untuk naik angkot juga ya kalau nggak Iya, salah ya? dia kalau beberapa titik yang memang susah diakses pakai angkot. Nah, anak-anak yang tertarik ikut Bintan Bertutur tuh aku amati karena mereka pertama penasaran bagaimana narasi ceritanya di titik-titik yang mau dikunjungi. Kemudian yang kedua, mereka ingin merasakan pengalaman yang berbeda sebenarnya. Gimana sih rasanya jalan kaki di area Kota Lama Tanjung Pinang? Iya. Kemudian bagaimana sih rasanya naik angkot dari titik satu ke titik lainnya? Itu yang jarang didapatkan oleh kita semua sebenarnya, Iya, pengalaman experience itu. itu ya, experience yang sebenarnya enak untuk Bener. dieksplor. Cuman mungkin zaman juga nggak sih yang Iya. bikin ini. Sama ini deh, aku pengen nanya pendapat teman-teman soal museum ya. Aku senang melihat story teman-teman di kota-kota yang besar. Itu mereka ada kayak datang ke museum. Aku happy melihat anak-anak muda ternyata masih ada yang mau datang ke museum. Kalau untuk museum di Kota Tanjung Pinang sendiri kan kita juga punya tuh ya. Kalau dari teman-teman sendiri kayak dari Bang Joko atau Dewi ya, pendapatnya terkait dengan museum yang kita punya gimana? Apakah udah oke atau masih perlu untuk dipromosikan ya lebih tepatnya, karena mungkin banyak yang mungkin banyak yang ngerasa belum tertarik, terdorong untuk ke museum karena ya masih banyak untuk ke tempat lain lebih menarik lah gitu. Dan aku juga termasuk salah satu yang terakhir ke museum itu waktu SD. Itu pun karena malu ya sebenarnya ya. Itu pun karena memang diajak sama sekolah.
Jadi untuk saat ini aku sebenarnya sangat ingin ke museum. Cuman aku belum tahu museum itu ada something new nggak. Nah kalau dari Bang Joko termasuk pendatang juga kan. Dewi juga termasuk yang pendatang dari Palembang, tapi kan udah cukup lama juga di Tanjung. Gimana pendapatnya tentang museum yang di Kota Tanjung Pinang? Kalau menurut Dewi, kemarin Dewi baru dari Museum Cagar Budaya Kak, yang di dekat Kacapuri. Dewi kemarin sana buat photoshoot. Nah, Dewi emang nggak sempat masuk sih ke sana, cuman dari luar Dewi udah ngeliat gitu bentuknya. Kalau mungkin untuk fasilitasnya mungkin rada kurang ya Kak. Maksudnya belum ekspor kayak yang museum-museum yang di Bandung. Kemarin Dewi sempat di Bandung, itu museumnya banyak properti-propertinya. Mungkin kalau yang di Tanjung Pinang karena orang kurang kunjungi, makanya juga kurang ada properti-propertinya gitu Kak. Terus juga dia tempatnya itu mungkin kalau dibilang kurang bersih, dia bilang bersih. Cuman mungkin ada satu tempat seperti ada kerusakan-kerusakan, makanya orang mungkin lebih milih untuk berkreasi di tempat lain, rekreasi mungkin ke tepi laut tadi daripada ke museum. Jadi itu ya kurang dipromosiin juga sih kalau kurang promosinya ya. juga. Kalau dari Bang Joko? Sebenarnya kalau untuk fasilitas memang ada kurangnya, ada juga mungkin yang sudah ada di situ gitu. Dan aku rasa memang jadi memang karena museum ini sebenarnya dia bangunan lama ya. Dulu dia bekas sekolah rakyat waktu zaman Belanda. Iya. Jadi memang udah ratusan tahun gitu. Nah, sempat juga memang sebelum Covid itu pernah dengar cerita sebelum Covid atapnya roboh jatuh. Jadi memang sekarang ini dalam proses perbaikan dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau menurut aku dari segi koleksinya sih sudah lumayan ya. Dan yang menjadi unggulan di museum itu salah satunya menurutku adanya ruangan filologika di situ. Ruangan apa? Ruang filologika. Ruang filologika itu di situ isinya khusus menyimpan naskah-naskah kuno atau manuskrip. Oh, itu kayaknya di zaman aku udah ada belum ya? Waktu aku SD terakhir datang ke situ. Kayaknya belum deh. Kamu SD tahun berapa ya? Kenapa maksudnya kayak gitu? Jangan nanya lah, ketahuan nanti umurnya. Tapi kayaknya memang itu 2017 ke sini mungkin ya. Mungkin saya kurang tahu tepatnya. Tapi ada itu di ruang 2 namanya ruang koleksi filologika, isinya naskah-naskah kuno. Dan menurut aku itu sangat unik karena tidak akan ditemui di daerah lain. Nggak banyak daerah yang punya potensi manuskrip gitu. Kalau di Jogja oke lah ada di Sono Budoyo, di Keraton tuh ada koleksi filologikanya. Tapi kayak di Bandung di mana itu mungkin ada yang nggak juga. Tapi kalau di Pinang ada. Dan itu menjadi incaran orang Malaysia, orang peneliti dari Jakarta, dari mana itu kalau mereka penasaran dengan manuskrip Melayu dari Kerajaan Riau Lingga, pasti mereka akan menuju ke museum, selain juga menuju ke Penyengat. Oke, gitu. Itu pasti tetap menjadi salah satu destinasi yang dikunjungin ya. Cuman memang untuk saat ini mungkin museum kita juga masih dalam tahap perbaikan dan tahap terus melengkapi juga. Fasilitas. Benar terus dikembangkan lah intinya ya untuk fasilitas yang mungkin dibutuhkan dan perlu dilengkapi gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang akan membawa kita makin akhir nih. Kalau dari Bang Joko dan Dewi, apa sesuatu yang ikonik dari Kota Tanjung Pinang? Ya, yang bisa dibilang ikonik lah. Ini Tanjung Pinang banget gitu. Apa? Gonggong ya Kak. Gonggong udah terkenal banget tuh kan gonggong. Kita juga ikonik. Punya gedung gonggong ya soalnya. Iya, gedung gonggong. Ikoniknya gonggong karena nggak di tempat lain mungkin kita nggak bisa temuin gonggong, tapi di Tanjung Pinang kita bisa temuin gonggong. Terus seafoodnya juga yang terkenal, makan seafoodnya gonggong. Makanannya seafood abis kayak otak-otak juga ya Tanjung Pinang. Cuman yang paling ikoniknya pasti gonggong. Kalau makan kesini pasti makannya gonggong rebus. Gonggong rebus. Oke, kalau dari Bang Joko apa yang ikonik dari Kota Tanjung Pinang? Bingung ya, kayaknya semuanya ikonik deh. Semuanya Tanjung Pinang ya? Karena dari kulinernya aku suka kayak gonggong, terus olahan seafoodnya kan banyak banget nih di Domba, apalagi ya restoran seafood. Aku suka kulinernya. Musiknya suka juga gitu, kayak bentuk sastranya aku suka juga, ada teater, ada tradisional, kemudian ada sastra modernnya hidup juga di sini. Naskah tadi yang saya sebutkan juga hidup. Kemudian dari segi tempat-tempatnya unik-unik juga ya, kayak ada Pulau Penyengat dan lain sebagainya. Jadi bingung sih kalau dibilang ikoniknya apa ya. Ya udah pilih aku. Aku juga ikonik Kota Tanjung Pinang. RRI Tanjung Pinang. Yoi.
Banyak ya. Bener-bener, Karena jadi dari banyak, segi bener. kuliner oke, Oke semua. wisata oke, tadi juga budaya juga oke gitu ya. Dan Bang Joko kan punya ini nih, komunitas Kala Melayu tadi. Ya itu isinya anak-anak muda kan ya. Nah ini kita masuk nih ke pertanyaan yang paling mungkin menjadi gong, nggak tahu sih gong atau Penasaran nih. ya anak muda tuh menurut aku punya peran besar, khususnya buat pariwisata di kotanya masing-masing. Kita Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, menurut aku struggle banget untuk mempromosikan ini keluar ya. Jadi bagi aku perannya nggak hanya dari pemerintah, tapi dari anak muda juga iya. Punya peran yang besar sekali, contohnya Kala Melayu. Mungkin kalau Kala Melayu tidak explore Pulau Basing, aku nggak tahu, jujur. Jadi itu menjadi salah satu bukti gitu bahwa oh ternyata anak muda tuh punya peran yang besar. Karena nggak mungkin orang-orang tua yang eksplor kan. Orang tua hanya bisa menginformasikan, tapi anak muda yang mengeksplorasi itu dan mengembangkan itu dan mempromosikan itu ke halayak yang ramai gitu. Jadi kira-kira ada nggak nih harapan dari teman-teman? Karena menurut aku Dewi juga masih muda ya kan, dan juga menjadi Miss Tourism and Culture. Yang pasti kamu juga punya program. Harapannya ke depannya untuk pariwisata di Kepulauan Riau khususnya kota Tanjung Pinang tuh apa? Jadi itu bisa untuk semakin dikenal sama orang-orang luar, apa harapan dan mungkin ada pesannya dikit gitu. Gimana? Kalau dari aku mungkin harapannya, ayo dong anak-anak Tanjung Pinang sekarang udah kreatif banget nih, inovatif banget, kreatif banget, dan aku pengen kreativitas ini tetap dijaga agar semakin tumbuh pesat di kemudian hari. Karena contohnya nih kemarin di tepi laut lah misalnya yang kita bisa lihat, di tepi laut itu dulunya ya udah gitu-gitu aja kan, orang cuma lewat jalan atau naik motor. Sekarang udah ada kopi keliling, jualan kopi keliling. Itu sebenarnya nggak kita sadari loh, tapi itu bentuk kreativitas anak muda. Iya sih, benar juga. Ada kopi keliling, kemudian ada juga kayak banyaklah ada aktivitas-aktivitas baru di tepi laut gitu. Kemudian juga banyak bermunculan komunitas-komunitas. Ada tadi komunitas jalan-jalan, ada komunitas fotografi juga. Ya, betul. Ini sinergi antara komunitas satu dengan komunitas yang lain ini tentu nantinya akan membentuk ekosistem yang bagus nih, terutama kaitannya dengan dunia pariwisata dan branding dari Kota Tanjung Pinang itu. Jadi menurut aku kreativitasnya udah oke untuk anak-anak muda gitu, tapi ayo kita pelihara agar tetap berkembang nantinya. Eksekusinya harus lebih optimal berarti benar. Budget gak jadi masalah. Budget gak jadi masalah. Urusan budget tuh bisa nanti, ada Bang Joko. Siapa gue? Oke, dari Dewi, gimana Dewi harapannya? Terutama kamu juga Miss Tourism and Culture 2023, kira-kira gimana? Mungkin sejalan dengan program kamu? Ya mungkin pesan dari Dewi, kita harus jadi pelopor, jangan hanya cuma menonton. Mungkin dari hal-hal kecil, cari tahu dulu, terus sayangi budaya kita sendiri, dan dimanapun kita berdiri seperti pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus juga seperti bisa mengabadikan foto-foto tempat keindahan tempat yang ada di Tanjung Pinang. Terus juga cari tahu tentang budaya-budayanya, terus kita lestarikan sama-sama. Karena pariwisata bukan hanya tentang keindahan tempat, tetapi juga tempat untuk mencari pengalaman, interaksi, dan dampak sosial ekonomi yang luas mungkin. Oke, jadi banyak ya cakupannya nih kalau kita ngomongin soal pariwisata ya. Kita sih harapannya untuk kedepannya semoga pariwisata di Kota Tanjung Pinang bisa semakin dikenal karena potensinya juga banyak banget. Tadi juga udah disampaikan sama Bang Joko dan juga Dewi. Thank you so much ya karena hari ini mau ngobrol bareng sama aku yang bukan siapa-siapa ini. Ya tapi terima kasih loh karena dari obrolan ini tuh aku jadi banyak tahu hal-hal baru yang tadinya mungkin aku juga kurang tahu sebagai anak Kota Tanjung Pinang, dan itu juga menjadi tamparan tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk kamu yang mungkin sekarang juga nonton ini sebagai anak Kota Tanjung Pinang, bahwa wisata di tempat kita, apalagi wisata yang punya sejarah yang kuat, itu harus dilestarikan banget ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Gak mungkin kita berharapnya dari orang tua. Orang tua akan selalu tua dan kita juga semakin menua gitu. Jadi sebagai anak muda, selagi muda, ya kita optimalkan itu ya. Thank you Bang Joko dan juga Dewi. Thank you, Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ditunggu eksplorasi selanjutnya. Dan juga untuk yang nonton jangan lupa untuk ulik Kota Tanjung Pinang supaya bisa jadi promosi ke depannya. Bye bye, sampai jumpa di Kawan Celoteh episode selanjutnya.